Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan diskusi kelompok kami mengenai penanganan limbah pariwisata pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan. Sebelum kami memaparkan materi presentasi hari ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Mulai dari yang pertama, saya sendiri, Devi Total Johar, lalu ada teman saya Muhammad Ikhwan Fawas, dan Salma Lerhona. Sebelum kami memaparkan materi kami akan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kami dalam penyelesaian pengumpulan materi dan pembuatan makalah dan PowerPoint. Yang pertama adalah kepada Rektor Universitas Brawijaya, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Nuh Filhanani, ARMS, Wakil Rektor 1, Profesor DRH Aulaniam, DES, Wakil Rektor 2, Profesor Dr. Gugus Irianto, MSA PhD, AK, Wakil Rektor 3, Profesor Dr. Andes Abdul Hakim MSI, Wakil Rektor 4, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Profesor Dr. Bambang Supriyono MS, Kepala Program Studi Pariwisata, Dr. Andes Raden Rustam Hidayat, MSI, dosen pengampu mata kuliah yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, dan dosen pendamping pengampu mata kuliah yaitu Ibu Sukmawati Nursalama, SS, MSc. Lalu kami akan membacakan daftar isi pada PowerPoint ini. Yang pertama adalah 1. Limbah pariwisata, 2. Klasifikasi sampah, 3. Klasifikasi limbah, 4. Faktor pendukung penumpukan limbah padat, 5. Dampak limbah bagi masyarakat, 6. Contoh kasus limbah pariwisata, 7. Penanganan yang dilaksanakan, 8. Pengelolaan limbah pariwisata sesuai dengan K3, 9. Kesimpulan. Yang pertama adalah limbah pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Angka 20, limbah dapat diartikan sebagai sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah pariwisata berarti merupakan suatu sisa bahan buangan yang terjadi akibat kegiatan pariwisata dan dapat membawa dampak negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Beberapa dasar hukum dari limbah pariwisata adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P12, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, _Setjen, _PLB, _3, _5, _2020, tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya ada klasifikasi sampah. Sampah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Bab 1 Pasal 1 Tahun 2010 merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia. Sampah dibagi menjadi 3 berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis, sampah dibagi menjadi 2, yaitu organik dan anorganik. Organik yaitu sampah yang terurai secara alami oleh bakteri, seperti bekas makanan atau sampah alam. Yang kedua adalah anorganik, yang mengandung senyawa yang lebih sulit diurai oleh alam dan memakan waktu yang relatif lama, yaitu ada menurut bentuk. Menurut bentuk dibagi menjadi 3, yaitu padat. Padat yang memiliki wujud padat seperti sisa makanan, plastik, dan botol. Yang kedua adalah cair. Sampah yang memiliki wujud cair seperti sampah bekas kegiatan perikanan dan kelautan. Yang ketiga adalah gas, merupakan sampah yang banyak dihasilkan dari pabrik atau industri, limbah transportasi. Sampah jenis ini berupa karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, dan senyawa gas lainnya. Yang kedua adalah berdasarkan sumber, dibagi menjadi 3, yaitu sampah rumah tangga. Sampah jenis ini meliputi sisa kegiatan rumah tangga seperti limbah dapur, sisa kamar mandi, dan limbah cuci. Yang kedua adalah industri, sampah yang dihasilkan dari sisa kegiatan
produksi dan industri seperti limbah hotel, limbah rumah sakit, dan limbah laboratorium. Sampah jenis industri ini mengandung banyak senyawa kimia. Dan yang ketiga adalah pertanian. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian seperti sisa pupuk dan insektisida. Klasifikasi limbah. Limbah menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua macam, yaitu B3 dan non-B3. B3 atau limbah berbahaya menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014 yang di dalamnya membahas tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Limbah golongan B3 mengandung bahan yang memiliki sifat beracun dan berbahaya seperti sisa oli, minyak mesin, dan lainnya. Lalu ada non-B3. Non-B3 ini limbah yang tidak memiliki zat berbahaya namun tetap berpotensi untuk mencemar lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu organik meliputi sampah alam yang mudah terurai dan dapat dipergunakan sebagai pupuk kompos. Dan yang kedua adalah non-organik, limbah yang sulit terurai, dan limbah jenis ini seringkali didaur ulang dengan cara menjadikan kerajinan tangan. Selanjutnya adalah faktor pendukung penumpukan limbah padat. Menurut Armindo tahun 2008 pada bukunya Penanggulangan Limbah oleh Sunarsi tahun 2018. Yang pertama adalah volume limbah yang kian membesar. Yang kedua, tidak adanya daya tampung yang memadai sehingga melebihi kapasitas. Yang ketiga, ketidakseimbangan kuantitas dan kualitas sarana pengangkutan dan jumlah limbah yang ada. Yang keempat adalah teknologi pengolahan limbah yang tidak bekerja optimal. Dan yang terakhir adalah tidak adanya pemerataan tempat pembuangan limbah. Lalu ada dampak limbah bagi masyarakat. Pencemaran limbah sangat mempengaruhi kegiatan wisata yang berdampak pada permasalahan kebersihan suatu objek wisata. Limbah dari industri pariwisata dapat diimplikasikan menjadi 3 pilar pembangunan. Yang pertama adalah sosial. Aktivitas wisata akan meningkatkan resiko limbah jika tidak dikelola dengan benar, sehingga akan mengurangi nilai estetika dan keindahan suatu kawasan wisata, sehingga suatu objek wisata tersebut menjadi tidak enak dipandang. Yang kedua adalah ekonomi. Limbah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada rusaknya fasilitas dan berkurangnya minat wisatawan terhadap suatu kawasan wisata, sehingga roda perekonomian pada suatu objek wisata serta wilayah sekitar juga akan mengalami penurunan, yang mana hal tersebut akan merugikan. Dan yang ketiga adalah ekologi. Jika limbah pada suatu wilayah tidak dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak negatif seperti menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisme yang ada, serta keanekaragaman hayati yang ada. Selanjutnya ada contoh kasus limbah pariwisata. Pada tahun 2017 terdapat 3 juta ton limbah pantai yang berbentuk plastik yang berasal dari wisatawan asing ditambah penumpukan limbah dari rumah tangga. Pelaku pariwisata yang bekerja di sekitar objek wisata tersebut juga dapat menambah pencemaran limbah tersebut. Selain itu, pengunjung juga masih tidak sadar dengan kebersihan sehingga mereka seenaknya membuang sampah ke jalan atau pantai. Suatu objek wisata harus memperhatikan daya tarik potensi pasar dan cara pengelolaan makanan dan minuman. Sistem penanganan limbah harus disesuaikan dengan komposisi dari sampah di suatu objek wisata tersebut, mulai dari aktivitas warga maupun limbah dari industri. Dengan itu, perlu dilakukan pengukuran di tempat berupa penyebab dan komposisi limbah di suatu objek wisata. Selanjutnya ada penanganan yang dilaksanakan. Pertama, ada pengelolaan sampah secara mandiri. Kesadaran masyarakat akan lingkungan adalah salah satu langkah dasar dalam pengelolaan sampah dan limbah secara benar, sehingga diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengelolanya. Masyarakat harus menghindari penggunaan kemasan sekali pakai seperti plastik dan styrofoam, serta beralih kepada kemasan yang bisa dipakai berulang seperti tas kain. Lalu kedua, ada pemanfaatan teknologi. Kemajuan teknologi dapat juga menjadi salah satu cara untuk mengolah sampah secara benar. Salah satu penggunaan teknologi yang sudah ada adalah program TOS, atau tempat olah sampah lingkungan. Program TOS ini mempunyai beberapa sistem di dalamnya, yaitu penionisasi, brakitisasi atau peletisasi, dan gasifikasi. Sampah dan limbah yang ada akan diproses menjadi briket atau pelet yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar
maupun energi listrik yang bisa digunakan untuk memasak dan mesin pengolah sampah. Selanjutnya ada pengelolaan limbah pariwisata sesuai dengan K3. Pengetahuan tentang penanganan limbah atau sampah dan kondisi lokasi wisata yang masih kurang dapat menyebabkan kotornya kawasan wisata tersebut. Maka pihak pariwisata dan masyarakat harus bekerjasama untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan. Pemerintah daerah harus dapat melakukan pembinaan dan arahan kepada masyarakat lokal dengan membuat peraturan daerah tentang penanganan sampah dan diberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Pihak wisata diharapkan juga bisa memperbanyak tempat sampah sehingga orang lebih tertarik dan mudah untuk membuang sampahnya dan juga membuat sebuah pemberitahuan poster atau spanduk yang menarik dan mudah dimengerti masyarakat lokal dan wisatawan yang ditempatkan di lokasi yang strategis. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pengelolaan limbah yang buruk akan menyebabkan adanya penumpukan yang akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan sumber daya alam. Hal ini akan mengancam keberlangsungan kunjungan wisata karena sebagai negara tuan rumah destinasi wisata, kita harus dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan lain-lain. Hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya pencemaran adalah dengan penanganan sampah yang tersusun oleh beberapa kegiatan antara lain 1. Pemilihan, 2. Pengumpulan, 3. Pengangkutan, 4. Pengolahan, dan 5. Pemrosesan akhir sampah atau limbah. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk menyusun makalah serta PowerPoint tugas ini. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya kami memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kesalahan informasi yang telah kami sampaikan. Jika dari para hadirin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung mengaktifkan mikrofon atau melalui kolom chat. Silakan saudara Muhammad Mufril Akbar untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufril Akbar. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Pertanyaannya, adakah contoh daerah yang sudah menggunakan tempat olah sampah setempat? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sementara pertanyaan dari saudara Mufril akan kami tampung terlebih dahulu. Dan selanjutnya kami akan membuka satu pertanyaan lagi untuk para hadirin. Silakan saudara Yosua untuk menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Yosua. Saya ingin bertanya, bagaimanakah cara meminimalisir adanya limbah dalam kegiatan pariwisata? Terima kasih atas pertanyaannya. Sesi tanya jawab kami tutup. Sebelumnya kami meminta waktu sebentar untuk diskusi dengan kelompok kami dan nanti jawabannya akan langsung kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Silakan saudara Salma Lerhona. Ya, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari saudara Mufril Akbar mengenai contoh daerah yang sudah menggunakan TOS atau tempat olah sampah setempat. Yang pertama ada dari Bali, dari Kabupaten Kelungkung, dan yang kedua adalah Flores atau dari Kabupaten ND. Yang keduanya itu mengolah limbah atau sampah menjadi pelet. Untuk saudara Mufril Akbar, apakah jawaban dari saya sudah jelas? Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh saudara Devito. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudara Yosua tentang bagaimana cara meminimalisir adanya limbah dalam kegiatan pariwisata. Jadi terdapat 3 cara. Yang pertama adalah tidak menggunakan alat makan plastik, seperti sendok, piring, atau sedotan yang biasanya disediakan oleh tempat makan yang terbuat dari plastik. Lalu terlihat ringkas, namun sampah plastik itu sangat sulit diurai. Yang kedua, ada menggunakan botol pribadi.
seperti di Eropa atau Amerika, banyak keran air bersih siap minum yang bisa digunakan oleh masyarakat. Mereka selalu menyediakan tempat minum kosong untuk diisi air bersih. Cara ini juga akan sekaligus menghemat pengeluaran. Yang ketiga, ada tempat ramah lingkungan. Pilihlah jasa wisata yang memiliki konsep ramah lingkungan. Beberapa jaringan hotel besar sudah mulai melakukan pengurangan sampah plastik dengan tidak menggunakan alat makan dan kemasan plastik dari kamar tamu dan tempat makannya. Mereka juga memiliki program daur ulang sampah yang bekerja sama dengan masyarakat setempat di kawasan wisata tersebut. Apakah dari Saudara Yosua sudah jelas jawaban dari saya? Sudah jelas, terima kasih atas jawabannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas atensi yang telah diberikan, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan informasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.